koperasi. Untuk pembinaan di sini, Dinas Koperasi itu dalam penyampaian adalah di akhir acara seremonial. Kenapa? Karena kalau seandainya dalam pemateri pertama, sambutan pertama itu dalam penyampaiannya itu ada yang menyimpang dari regulasi akan dibetulkan oleh Dinas Koperasi yang bersangkutan. Bapak Ibu hormati, terkait rapat anggota Bapak Ibu, tentunya di sini ada beberapa hal di mana menyangkut wewenang rapat anggota. Yang pertama adalah menetapkan anggaran dasar, kemudian menetapkan kebijakan umum di bidang koperasi, manajemen usaha koperasi, kemudian menetap wewenang adalah memilih, pengangkat, dan memberi pengurus, kemudian menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, sekaligus pengesahan laporan keuangan. Kemudian berikutnya adalah meminta keterangan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, mengenali pengelolaan koperasi. Kemudian berikutnya adalah mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, pengawas selama dalam masa tugasnya. Kemudian berikutnya adalah menetapkan pembagian SHU. Yang berikutnya adalah menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pemberian koperasi. Sekaligus menetapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan koperasi. Itulah beberapa hal yang menyangkut dengan wewenang rapat anggota. Kemudian Bapak Ibu, terkait jenis rapat anggota, itu itu bagi menjadi dua. Yang pertama adalah rapat anggota, di mana rapat anggota adalah rapat anggota tahunan dan rapat anggota khusus, serta rapat anggota luar biasa. Dalam hal ini Bapak Ibu, rapat anggota dilaksanakan dan dianggap quorum apabila sah memenuhi quorum dari ketentuan yang bersangkutan. Untuk quorum rapat anggota tahunan Bapak Ibu, itu dihadiri paling sedikit adalah setengah plus satu dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Itu kalau terkait dengan kehadiran rapat anggota tahunan Bapak Ibu. Tapi kalau menyangkut dengan rapat anggota khusus terkait perubahan anggaran dasar, penggabungan atau peleburan, itu dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Untuk rapat anggota khusus pembubaran koperasi, Bapak Ibu, tentunya di sini harus dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota koperasi, di mana anggota itu terdaftar dalam buku daftar koperasi. Dan tentunya untuk pengesahannya, quorum adalah sama Bapak Ibu, itu adalah 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu, di sini untuk teknis masalah pembubaran, eh, apa namanya, maaf, terkait dengan perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, tentunya Bapak Ibu juga melihat aturan yang ada di lapangan dasar. Kalau kemudian memang itu terkait masalah kehadiran dan quorumnya itu tidak tercantum di anggaran dasar, maka Bapak Ibu bisa berdasarkan pada PP 494 yang mana di dalamnya adalah masalah quorum dan pengesahannya itu adalah dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota yang semuanya 3/4 itu adalah terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi. Bapak yang saya hormati, terkait untuk rapat anggota luar biasa, Bapak Ibu, di sini tentunya bisa dilaksanakan apabila ada hal-hal yang bersifatnya emergensi dan serius yang ada di koperasi. Tentunya di sini dalam hal rapat anggota luar biasa itu bisa atas permintaan dari pengurus atau 1/5 dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Apabila 1/5 dari anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota meminta agar dilakukan rapat anggota luar biasa, dalam waktu 1 bulan pengurus harus wajib untuk menanggapi. Tapi kalau seandainya pengurus di sini tidak menanggapi, maka harus dibentuk panitia pelaksanaan rapat anggota luar biasa.
Kemudian Bapak Ibu terkait pengambilan keputusan bahwa semua keputusan yang dilakukan oleh koperasi itu harus bersifat musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentunya di sini apabila dalam ada permasalahan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan itu dalam hal pembahasan tidak ada penyelesaian, maka langkah terakhir itu adalah melalui mufakat, melalui voting. Dan tentunya terkait tata cara dan pengambilan keputusan itu diatur di dalam aturan rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Musyawarah dan mufakat itu adalah merupakan suatu cerminan jati diri koperasi, di mana itu adalah implementasi daripada pelaksanaan demokratis yang dilaksanakan melalui forum rapat anggota. Bapak yang saya hormati, terkait rapat anggota Bapak Ibu, tentunya sebagai bukti otentik itu semua keputusan rapat anggota itu harus dituangkan dalam berita acara dan didukung oleh daftar hadir yang bersangkutan, anggota yang bersangkutan. Dan diharapkan dalam berita acara itu, sebagaimana Permen 19 rapat anggota, berita acara adalah ditandatangani oleh ketua sidang atau pimpinan sidang, sekretaris rapat, dan satu orang saksi dari anggota. Dan diharapkan nanti itu Bapak Ibu, apabila rapat anggota itu menyangkut perikatan dengan anggota, maka di sini harus di register notaris. Kalau bahasa notarisnya adalah di one making seperti itu. Ada pertanyaan, Pak, apakah boleh Pak rapat anggota itu menghadirkan notaris? Rapat anggota dapat menghadirkan notaris dan tentunya hasil rapat anggota itu akan dituangkan dalam akta otentik. Namun Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menghadirkan notaris, tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh koperasi adalah biaya yang harus ditanggung untuk menghadirkan notaris itu. Nah, harapan kami Bapak Ibu untuk menghemat biaya RAT salah satunya, kami berharap bahwa berita rapat anggota itu cukup di one making aja atau di register notaris. Nah, setelah hasil RAT itu segera dibuat berita acara, kemudian terlampir daftar hadir anggota yang hadir rapat itu, kemudian pengurus bisa meminta one making ke notaris atau register notaris. Terkait biayanya berapa dan sebagainya, itu mungkin masing-masing notaris tidak sama. Ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 250, ada 300.000. Tentunya di sini masing-masing notaris tidak sama satu dan lain, dan tentunya juga tidak sama dengan daerah satu dan daerah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait rapat anggota, Bapak Ibu, di sini kami berharap sebelum acara inti, mau nanti kiranya dipilih pimpinan rapat dan sekretaris rapat, di mana beliau berdua itu adalah dari unsur anggota, di luar unsur pengurus dan pengawas koperasi. Kenapa seperti itu? Karena biar tidak ada konflik kepentingan, Bapak Ibu. Jadi di sini tugas pimpinan rapat dan sekretaris rapat itu hanya memandu jalannya rapat berdasarkan tata tertib yang sudah dibuat oleh pengurus dan sudah disahkan melalui rapat anggota Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam rapat anggota itu tentunya ada dua acara. Yang pertama adalah acara seremonial, sambutan apa namanya pengurus, kemudian sambutan undangan dan sebagainya. Setelah itu selesai. Acara berikutnya adalah acara inti, itu adalah pelaksanaan rapat anggota. Dan tentunya pengurus di sini akan memandu siapa yang akan memimpin rapat inti tersebut. Dan sekaligus notulennya yang menangani terkait semua keputusan yang dituangkan dalam berita acara. Untuk itu Bapak Ibu, eh, unsur pimpinan rapat dan sekretaris rapat tentunya dari unsur anggota. Dan pelaksananya itu tertuang dalam tatip rapat yang sudah dibuat dan disepakati oleh rapat anggota.
Kemudian Bapak Ibu terkait hak suara, bahwa hak suara dalam rapat anggota koperasi diatur berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk koperasi primer, setiap anggota mempunyai satu hak suara. Untuk koperasi sekunder, itu diatur proporsional Bapak Ibu. Mungkin anggotanya primer lebih banyak, mungkin proporsi suaranya juga mungkin lebih banyak, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu terkait hak suara ini bagi koperasi sekunder itu akan diatur oleh koperasi sekunder itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kami jelaskan bahwa koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang. Tapi kalau koperasi sekunder itu adalah koperasi yang beranggotakan masing-masing primer Bapak Ibu. Nah, terkait untuk acara rapat anggota Bapak Ibu, tentunya porsi suara untuk koperasi primer yang tergabung dalam sekunder tentunya akan diatur di dalam AT koperasi sekunder tersebut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait hal yang ini Bapak Ibu, kami juga sampaikan bahwa rapat anggota biasa ini Bapak Ibu itu biasanya dilaksanakan karena suatu hal yang sifatnya mendadak emergensi yang harus diputuskan oleh rapat anggota Bapak Ibu. Dan tentunya di sini sebagai persyaratan tadi saya sampaikan di atas bahwa rapat anggota luar biasa bisa dilaksanakan atas permintaan pengurus atau permintaan seperlima jumlah anggota. Kemudian Bapak Ibu, rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan. Contoh kejadian luar biasa itu misalkan Bapak Ibu terjadi suatu manipulasi atau penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus. Kemudian terjadi kerugian yang signifikan akibat mungkin klien pengurus atau mungkin juga karena kondisi di mana ada satu hal yang menyebabkan itu akan mengancam daripada kehidupan koperasi atau mungkin di sini ada kejadian perekonomian skala global, kemudian yang mempengaruhi terkait dengan kehidupan koperasi dan ada hal-hal yang sekiranya harus diputuskan oleh rapat anggota, tentunya di sini adalah rapat anggota luar biasa. Kenapa? Karena harus diputuskan oleh segera Bapak Ibu oleh rapat anggota luar biasa. Maka di sini disebut rapat anggota luar biasa adalah sifatnya adalah suatu hal yang sifatnya itu adalah eh, mendadak atau mungkin minta persetujuan rapat anggota secara cepat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu terkait rapat anggota itu juga merupakan bagian dari sistem pengawasan Bapak Ibu. Karena di sini rapat anggota adalah mengkritisi pertanggungjawaban pengurus pengawas. Dan rapat tanggung jawab juga mengkritisi terkait kebijakan atau penetapan SOM atau SOP atau perus yang akan disahkan melalui rapat anggota tentu. Kemudian juga di sini rapat anggota juga merupakan suatu agenda evaluasi kinerja pengurus pengawas. Kemudian juga menetapkan program kerja RT pengurus pengawas. Sekaligus juga pemilihan daripada pengurus pengawas itu sendiri Bapak Ibu. Bapak yang saya hormati terkait tata cara penyelenggaraan rapat anggota Bapak Ibu bahwa yang pertama Bapak Ibu rapat anggota adalah membahas penyusunan RKRAPB dan juga di sini adalah pertanyaan pengurus pengawas. Tentunya di sini adalah rapat anggota tahunan seperti itu. Dan untuk rapat anggota tahunan Bapak Ibu itu tentunya akan membahas seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus pengawas sekaligus apa-apa yang belum dikerjakan. Kemudian juga rapat tahunan juga membahas terkait dengan kebijakan umum organisasi, kebijakan manajemen, usaha maupun permodalan koperasi. Sekaligus juga membahas terkait dengan kegiatan keuangan koperasi. Tentunya di sini adalah terlampir neraca dan perhitungan laporan laba rugi Bapak Ibu. Kemudian membahas hal-hal lain sekiranya tidak dibahas rapat anggota tahunan yang sekiranya akan dibahas dalam rapat anggota itu Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu kami berharap Bapak Ibu semuanya terkait rapat anggota tahunan ini Bapak Ibu itu akan sah apabila dihadiri oleh separuh dari jumlah anggota
yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Itu paling penting, Pak, sebagai quorum apa namanya sahnya rapat. Kemudian Bapak Ibu terkait rapat anggota tahunan juga mengatur beberapa hal, minimal di sini adalah terkait dengan mekanisme kegiatan keuangan koperasi. Kemudian untuk sekunder Bapak Ibu itu di sini adalah membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sekunder itu sendiri, di mana usahanya itu juga merupakan bagian daripada koperasi sekunder. Dan kami berharap Bapak Ibu semuanya rapat anggota di sini adalah maksimal dilaksanakan 6 bulan setelah tutup tahun buku. Itu aturan Bapak Ibu. Tetapi kami berharap untuk koperasi primer Bapak Ibu itu dilaksanakan maksimal adalah 3 bulan setelah tutup tahun buku. Ini kenapa? Karena diberikan kesempatan untuk koperasi sekunder untuk melaksanakan rapat anggota maksimal adalah 6 bulan setelah tutup tahun buku. Diharapkan Bapak Ibu untuk koperasi sekunder ini bisa melaksanakan RAT apabila para primer-primernya sudah melaksanakan rapat anggota. Kalau kemudian primernya belum bisa melaksanakan rapat anggota, kemudian hadir di dalam forum rapat anggota tahunan di dalam koperasi sekunder, tapi di sini dia tidak punya hak untuk bertanya, Pak. Suaranya akan diindahkan lebih dulu. Jadi di sini kalau apabila primernya hadir dalam RAT, beliau bisa menyampaikan satu hal pendapatnya apabila yang bersangkutan sudah melaksanakan rapat anggota terlebih dahulu. Bapak yang saya hormati, untuk rapat anggota di sini Bapak Ibu, tentunya di sini kalau jumlahnya lebih dari 500 orang Bapak Ibu, itu bisa dilaksanakan secara kelompok, Pak. Kelompok. Jadi di sini terkait apa namanya tata cara mekanisme rapat anggota kelompok itu diatur dalam aturan rumah tangga koperasi. Semisal contoh gini Bapak Ibu, kalau anggotanya itu adalah lebih dari 500, di sini tidak perlu hadir semua. Bapak Ibu bisa menetapkan kelompok-kelompok di masing-masing koperasi itu. Apakah itu berdasarkan wilayah atau berdasarkan masalah apa namanya kegiatan usahanya dan sebagainya seperti itu. Tentunya pembentukan kelompok itu diserahkan kepada masing-masing koperasi. Dan nanti Bapak Ibu dalam rapat anggota paripurna nanti akan dihadiri oleh perwakilan masing-masing kelompok. Tentunya di sini masing-masing kelompok akan melakukan pra-RAT di kelompok itu sendiri, di mana membahas siapa yang hadir dalam rapat paripurna, sekaligus nanti membahas apa-apa yang perlu ditanyakan dalam rapat paripurna. Dan di situ akan dituangkan dalam berita acara rapat anggota kelompok. Setelah semua kelompok itu melakukan rapat anggota tahunan pra-RAT, maka disilahkan berita acara rapat anggota kelompok itu dibahas dalam forum rapat anggota paripurna. Tunjukkan kepada paripurna itu, ini loh berita acara hasil rapat anggota kelompok dan siapa yang ditugasi untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Dan tentunya di sini pertanyaan-pertanyaan sudah diakomodir dalam berita acara rapat anggota kelompok itu sendiri, Bapak Ibu. Dan terkait keputusannya dan pembahasannya akan dibahas melalui rapat anggota paripurna. Kemudian Bapak Ibu, apabila anggotanya ada di bawah 500 orang, maka diharapkan itu harus diundang semua dan hadir 50% plus satu. Kalau anggotanya ada 400, berarti lebih dari separuhnya adalah 201. Termasuk di dalamnya itu adalah pengurus, pengawas, termasuk bagian dari anggota. Kami berharap Bapak Ibu dalam kehadiran rapat anggota itu, unsur pengurus dan pengawas itu harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Karena beliau adalah anggota sekaligus pengurus yang pengawas yang hadir dalam rapat acara paling pertama, seperti itu. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah apa namanya anggota yang berikutnya akan hadir. Kami berharap Bapak Ibu untuk daftar hadir itu
tidak perlu diketik semuanya. Yang penting si A hadir, tulis tangan, tanda tangan, seperti itu. Kalau kemudian yang bersangkutan memang tidak bisa tanda tangan, bisa membubuhkan cap jempol di dalam kehadiran tersebut, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, terkait masalah yang dapat dibahas dalam rapat anggota di sini, tentunya di sini itu tergantung daripada jenis rapatnya, Bapak Ibu. Kalau rapat anggota tahunan, sudah kami sampaikan di depan tadi itu adalah membahas LPJ pertanggungjawaban pengurus pengawas, serta kinerja pengurus pengawas. Kalau rapat anggota di luar rapat anggota tahunan berarti adalah rapat anggota khusus. Di mana rapat anggota khusus itu membahas nanti itu misalkan program kerja atau mungkin program-program lain yang sifatnya untuk pengembangan koperasi. Contoh misalkan rapat anggota khusus terkait untuk pengembangan usaha koperasi di sini adalah untuk membeli aset misalkan. Rapat anggota khusus terkait dengan apa namanya penambahan permodalan misalkan. Rapat anggota khusus membahas terkait dengan kemitraan. Monggo silakan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak, apa boleh Pak agenda rapat itu dijaring satu dengan rapat anggota tahunan? Boleh. Tetapi di sini harus dipisah apa namanya waktunya. Kalau di sini membahas rencana kerja, berarti di sini yang perlu disampaikan di sini adalah rapat anggota khusus rencana kerja, baru kemudian sesi berikutnya adalah rapat anggota tahunan. Tentunya di sini dalam hal pembahasan ada dua sesi, itu tidak bisa kemudian pelaksanaan jaring satu, Pak. Dalam artian itu misalkan satu orang pengurus menyampaikan LPJ-nya, kemudian rencana kerja tidak boleh. Yang pertama adalah sisi pertama adalah rencana kerja. Seluruh pengurus pengawas menyampaikan rencana kerjanya. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian pengesahan terkait hasilnya. Ditutup, barulah kemudian dibuka sesi baru lagi, itu adalah rapat anggota tahunan seperti itu. Jadi silakan dilaksanakan dalam satu hari, tapi di sini dipisah Pak pelaksanaannya seperti itu Bapak Ibu. Bapak yang saya hormati, terkait hal ini Bapak Ibu, tentunya di sini kami sampaikan bahwa untuk berita acara Bapak Ibu, khususnya untuk rapat anggota tahunan, itu yang pertama apa sih yang diputuskan dan disahkan? Yang pertama adalah quorum rapat Pak. Quorum rapat itu yang pertama. Kemudian adalah pengesahan tata tertib rapat. Kemudian adalah laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas, dan SHU dibagi atau tidak. Kalau memang SHU tidak dibagi, berarti di sini ada alasannya. Alasannya memang yang biasanya ada yang lazim adalah untuk menambah permodalan. Kalau SHU-nya tidak dibagi, tentunya di sini tidak akan terdistribusikan ke dana-dana SHU Bapak Ibu. Masih utuh di apa namanya kolom modal sendiri sejumlah nilai SHU tersebut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terkait hal ini Bapak Ibu mungkin kalau ada pembahasan lain bisa dibahas di dalam rapat anggota itu Bapak Ibu. Misalkan di sini adalah membahas terkait dengan pengembangan usaha koperasi. Kemudian ada usul dari anggota lain, gimana kalau caranya misalkan menambah permodalan koperasi dari pihak luar perbankan seperti itu. Karena di sini menyangkut daripada jaminan yang harus diberikan. Rapat anggota bisa memutuskan itu diterima atau tidak terhadap rapat anggota. Kalau memang kemudian rapat anggota itu memang itu tidak menyetujui ada penambahan modal dari pihak ketiga, ya sudah berarti di sini pengurus tidak perlu memaksakan diri untuk menambah modal dari pihak ketiga seperti itu. Nah, kalau memang kemudian itu ditolak rapat anggota, mungkin ada suri lain yang dibahas dalam rapat anggota itu apakah memang itu ada pembahasan untuk menambah modal sendiri di dalam rapat anggota mau disilakan dibahas di situ. Yang penting Bapak Ibu semua disepakati secara musyawarah dan mufakat seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya ini kami sampaikan adalah masalah persiapan rapat anggota
Yang pertama, pengurus dapat mengatur beberapa hal. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan rapat anggota. Yang kedua, pembentukan panitia rapat anggota. Ini dengan maksud gini Bapak Ibu, bahwa kalau memang panitia, oh maaf, pengurus itu perlu membentuk panitia, mau disilahkan. Tapi tugas panitia ini tidak dalam rangka mempertanggungjawabkan. Tugas panitia ini hanya menyiapkan tempat, menyiapkan ruangan, menyiapkan konsumsinya, menyiapkan meja kursinya, menyiapkan sarana prasarana rapat anggota Bapak Ibu. Itu saja. Nah, terkait kemudian pelaksanaan tetap nanti dikembalikan kepada pengurus Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, tentunya kalau di panitia, tentunya di sini pasti ada eh, persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh panitia. Yang pertama tadi itu masalah sarana dan prasarana, dan juga mungkin menyusun tatip rapat, Pak. Hanya menyusun saja. Terkait tatip rapat itu nanti kemudian mau ditambah atau mungkin disempurnakan oleh rapat anggota, itu adalah wewenang rapat anggota, di mana yang memandu terkait rapat anggota inti adalah tetap pimpinan rapat, bukan pengurus pengawas. Jadi tugas pengurus pengawas hanya mempertanggungjawabkan saja tugas-tugasnya, sedangkan pimpinan rapat dan sekretaris rapat itu hanya memandu jalannya rapat berdasarkan tata tertib yang telah dibuat Bapak Ibu. Jadi kalau acara seremonial dipandu oleh MC, tapi kalau acara inti itu adalah dipimpin oleh pimpinan rapat Bapak Ibu. Itu mungkin terkait dengan persiapan rapat dan pembentukan panitia. Ada pertanyaan, Pak, apa boleh Pak? Rapat anggota tidak perlu harus membentuk panitia. Monggo silakan. Kalau memang pengurusnya dirasakan mampu dan banyak waktu, mau disilakan Bapak Ibu. Itu semua tergantung daripada rapat anggota. Dan di sini pemerintah di sini sebagai kedudukannya dalam pembinaan dan pengawasan itu tidak akan mencampuri urusan internal koperasi, Pak. Seperti itu. Ada batasannya, Pak. Itu terkandung di dalam Undang-Undang 2592 pasal 60 penjelasan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan undangan dan segala halnya itu disampaikan oleh pengurus atau mungkin oleh panitia yang terbentuk. Bapak yang saya hormati, apa sih yang perlu disiapkan oleh pengurus pengawas dalam rapat anggota tahunan? Yang pertama, kita bicara rapat anggota tahunan Bapak Ibu ya. Kalau rapat tahunan, tentunya Bapak Ibu di sini pengurus pengawas harus menyiapkan laporan kegiatan pertanyaan pengurus pengawas yang isinya yang pertama adalah satu neraca, kemudian laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian catatan laporan keuangan dan arus kasnya Pak. Itu yang tercantum di dalam rapat anggota tahunan LPJ pengurus. Dan tentunya kalau ini ada koperasi syariah, tentunya pasti ada apa namanya laporan DPS-nya Pak, DPS-nya. Kemudian ada laporan siswapnya seperti itu. Kemudian apa yang disiapkan oleh pengawas, tentunya di sini terkait hasil pengawasan-pengawasan yang tertuang dalam LPJ pengawas, dan tentunya dalam pengawasan itu pengawas akan melihat rencana kerja yang sudah dibuat oleh pengurus disondingkan dengan hasil akhir yang sudah dikerjakan oleh pengurus. Jadi di sini akan terlihat apa-apa yang sudah tercapai dan apa-apa yang belum tercapai. Tentunya di sini akan ketahuan terkait kinerjanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami berharap Bapak Ibu untuk pengurus pengawas juga menyampaikan terkait eh, analisa rasio keuangannya, terkait rentabilitasnya, solvabilitasnya, dan likuiditasnya.
Untuk rencana kerja Bapak Ibu, nah ini mungkin yang terjadi banyak yang faktor-faktor yang mungkin tidak dipahami oleh pengurus di luar sana, bahwa rencana kerja pengawas itu tidak berisikan rencana anggaran pendapatan. Jadi rencana anggaran pendapatan itu hanya di ranahnya pengurus. Sedangkan rencana kerja pengawas itu hanya berisi hanya terkait dengan agenda pengawasan. Contoh misalkan bulan Januari itu mengawasi organisasi dan kelembagaan yang dilaksanakan mungkin tiap seminggu misalkan atau 2 minggu sekali, itu pun tergantung dengan apa yang dibahas. Kemudian bulan kedua mengawasi terkait permodalan. Bulan ketiga mengawasi terkait masalah laporan keuangan. Kemudian bulan keempat mengawasi terkait dengan usahanya. Bulan lima kembali ke masalah kelembagaan dan organisasi. Terus seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya berisi rencana kerja pengawasan saja. Dan di sini tidak berisi terkait agenda anggaran pendapatan. Kadang yang salah tulis di sini adalah biasanya pengawas itu juga mencakup kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian kegiatan apa namanya plan usaha, yang itu bukan ranahnya ditulis Bapak Ibu. Itu adalah ranahnya pengurus. Kemudian Bapak Ibu yang kami sampaikan di sini, langsung saja Bapak Ibu, eh, untuk pembinaan pengawasan Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu terkait hasil RAT itu, nanti setelah RAT Bapak Ibu bisa melaporkan kepada Dinas Koperasi yang membidangi. Jadi di sini kalau Bapak Ibu dalam pelaksanaan RAT-nya itu adalah menyampaikan laporannya itu kepada anggota itu sudah ada bukunya, itu sifatnya masih draft. Kadang-kadang koperasi itu menyampaikan buku laporan RAT kepada Dinas Koperasi sekaligus menghadiri undangan koperasi itu sendiri. Yang disampaikan ke Dinas Koperasi itu Bapak Ibu, itu adalah buku LPJ yang masih draft, belum disahkan. Harapan kami setelah rapat anggota tahunan itu, pengurus bisa menyampaikan laporannya dan daftar hadirnya, fotokopiannya yang sudah di one making atau di register notaris kepada Dinas Koperasi tentunya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu binaan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, tentunya dalam ini adalah harus ada surat resminya. Karena sebagai komunikasi lembaga itu adalah surat resmi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan misalkan kepada Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur penyampaian laporan RAT. Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan rapat tahunan terlampir satu, buku RAT yang sudah disahkan. Yang kedua, fotokopi berita acara dan fotokopi daftar hadir. Nah, terkait teknis penyampaiannya Bapak Ibu nanti bisa disampaikan melalui soft copy. Berarti di sini semua berkasnya bisa di-scan lebih dulu, baru kemudian dikirimkan kepada kami atau petugas yang menangani. Atau mungkin berkasnya itu bisa dikirim melalui pos Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan adalah hasil RAT, ending RAT yang sudah dapat disahkan rapat anggota, Pak. Jadi yang salah kaprah selama ini Bapak Ibu, buku RAT-nya disampaikan kepada dinas sebagai bahan pelaksanaan RAT. Nah, di sini belum dibahas, sudah disampaikan. Kalau memang itu disampaikan kepada kami, itu sifatnya masih draft Bapak Ibu. Itu yang paling penting seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, eh, yang terjadi kesalahan selama ini Bapak Ibu, kadangkala ada pengurus yang melaksanakan rapat anggota dan buku LPG-nya itu ada revisi dari rapat anggota. Nah, di sini rapat anggota memberikan evaluasi serta saran-saran. Dan evaluasi saran-saran itu ternyata itu tidak dibetulkan oleh pengurus dalam buku itu. Akhirnya apa?
pengurus yang berikutnya itu mendasari kegiatan pengurus periode awal itu tentunya adalah dasarnya adalah buku RA itu sudah disahkan. Padahal buku RA itu belum direvisi oleh pengurus. Akibatnya fatal. Karena apa? Karena pengurus yang baru akan melaksanakan tugas-tugas berikutnya berdasarkan buku LPG yang tidak direvisi. Itu pernah ada kasus seperti itu. Makanya berharap Bapak Ibu, setelah rapat anggota tahunan selesai dan ada revisi, tolong bukunya itu Bapak Ibu segera dibetulkan dan Bapak Ibu bisa membuat hanya 3 bendela cukup seperti itu. Yang pertama untuk diarsip di kantor kepada yang bersangkutan. Yang kedua itu adalah bisa dikirim ke dinas koperasi. Dan yang ketiga itu ada bisa untuk dibuka kalau memang diperlukan. Jadi ada 2 cadangan. Yang pertama arsipnya ada 2 di kantor yang bersangkutan, satu kirim ke dinas koperasi. Dan kami berharap Bapak Ibu bahwa dalam LPJ itu harus ada tanda tangan dan stempel pengurus pengawas, Pak. Selama ini banyak buku yang sudah disahkan oleh rapat anggota itu tidak ada stempel dan tanda tangan pengurus pengawas. Kenapa ini penting? Karena dalam Undang-Undang Perkoperasian 2592 bahwa pengurus pengawas wajib menandatangani buku daftar anggota. Maaf, buku laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas seperti itu. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu segera apa namanya dipatuhi seperti itu. Apa emang ini lupa atau memang ini bagaimana saya tidak tahu. Yang berharap, yang jelas bahwa kami berharap semua harus ditandatangani oleh pengurus pengawas dan stempel. Bapak Ibu saya hormati terkait masa pelaksanaan rapat anggota, Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa rapat anggota zaman sekarang itu tidak harus melalui mekanisme tatap muka, Bapak Ibu. Kalau memang kemudian itu anggotanya itu tersebar di mana-mana, di luar kota dan sebagainya, apakah dapat RA itu dilakukan melalui mekanisme tertulis? Dapat. Jadi Bapak Ibu bahwa rapat anggota tahunan, rapat anggota tidak hanya RAT Bapak Ibu, itu bisa dilaksanakan secara langsung, hadir langsung di lokasi, dan tentunya kehadiran itu adalah berdasarkan daripada ART. Kemudian Bapak Ibu, rapat anggota itu juga bisa dilaksanakan secara tertulis. Jadi pengurus pengawas itu menyiapkan seluruh berkas-berkas laporan pertanggungjawabannya. Kemudian laporan itu dikirim ke masing-masing anggota. Dan di sana anggota akan melihat, membaca, kemudian memberikan saran masukan, serta lembar persetujuan yang sudah tertuang dalam buku tersebut. Jadi di sini buku yang dikirim ke anggota melalui pos atau melalui apa namanya soft copy itu di grup anggota itu, anggota harus menanggapi. Kalau anggota menanggapi berarti sama dengan itu adalah daftar kehadiran, daftar kehadiran. Menanggapi di sini juga memberikan saran, masukan sekaligus memberikan lembar persetujuan atau RAT itu disetujui atau tidak seperti itu. Itu tertulis Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu bisa melalui sistem elektronik. Jadi di sini melalui bisa media Zoom Bapak Ibu. Nah, terkait media Zoom di sini Bapak Ibu itu tidak harus satu layar satu orang atau satu HP satu orang. Bisa juga di sini mungkin satu layar, tapi di sampingnya itu ada beberapa orang. Yang penting anggota yang hadir dalam Zoom itu harus mengisi form kehadiran, mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh pengurus Bangas melalui media Zoom itu. Nah, di sini bagaimana Pak? Kalau misalkan di satu ruangan itu kemudian banyak orang, misalkan ada 10 orang, 15 orang, tapi satu layar tidak apa-apa. Tapi yang 15 orang itu harus mengisi kehadiran sebagai
bukti sahnya rapat anggota itu Bapak Ibu. Itu yang paling penting seperti itu. Dan tentunya di sini bisa melalui link Google Form yang disediakan oleh pengurus. Kemudian terkait dengan acara RAT secara online Bapak Ibu, itu untuk pengurus dan pengawas itu harus hadir dalam satu meja. Silakan keliling Zoom yang telah dibuat, tetapi pengurus pengawasnya harus ada dalam satu lokasi. Pengurus satu lokasi, pengawas satu lokasi. Jadi tidak diperkenankan apabila rapat anggota tahunan itu pengurusnya itu misalnya ketua sekretaris bendahara itu di berbagai macam tempat. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi pengurus pengawas harus ada dalam satu lokasi. Kenapa seperti itu? Karena apabila dalam penyampaian itu ada yang kurang lengkap oleh ketua, itu bisa disempurnakan oleh bendahara atau disempurnakan oleh sekretaris berdasarkan berkas yang dipegang oleh pengurus tersebut. Dan sama perlakuannya juga pada pengawas. Pengawas di sini itu kalau ada rapat melalui Zoom online itu harus satu lokasi. Sama Bapak Ibu diharapkan nanti itu hasil pengawasan itu akan disampaikan oleh koordinator pengawas dan sekiranya ada yang disempurnakan akan ditambahi oleh anggota pengawas seperti itu berdasarkan hasil-hasil yang sudah tahunan melaksanakan tahunan. Kalau baik koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan Bapak itu bisa mendapatkan surat teguran tertulis dari pembina koperasi dan jika tidak RAT 2 tahun berturut, maka koperasi itu akan kami nonaktifkan dari daftar ODS. Tentunya dalam hal ini kami akan membahas bersama tim koperasi T. Halo, oh ya, lanjut Mas. Eh? Ya, ya. Bapak Ibu saya hormati, itu mungkin ulasan dari kami Bapak Ibu terkait masalah RAT Bapak Ibu. Dan di sini kami juga memberikan contoh Pak, contoh undangan RAT kepada undangan atau kepada anggota. Itu sebagai contoh lampiran paling bawah. Kemudian juga di sini kami juga memberikan contoh terkait daftar hadir Bapak Ibu. Di sini daftar hadir di sini ada nomor kehadiran, nama yang bersangkutan. Syukur-syukur ada nomor keanggotaan Pak. Misalkan di sini misalkan satu, misalkan ketuanya, misalkan namanya Pak Rudi misalkan. Nomor anggotanya berapa? Alamatnya mungkin singkat saja mungkin kalau di sini adalah cukup jalan atau mungkin desa lah seperti itu. Baru cap nomor tanda tangan. Dan kami berharap Bapak Ibu semuanya untuk para anggota koperasi itu harus tahu nomor keanggotaan, Pak. Nomor keanggotaan. Dan nomor keanggotaan itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi sampai dunia kiamat, nomor keanggotaan ya titip milik yang bersangkutan. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian di sini kami juga sampaikan terkait dengan rundown acara, Pak. Dan acara dalam RT itu mungkin di sini acara seremoni adalah pembukaan acara, sambutan pengurus, kemudian terus eh, pejabat setempat kalau memang diundang, kalau memang nggak ini nggak apa-apa, atau mungkin juga dari instansi bagaimana. Yang penting Bapak Ibu, Dinas Koperasi memberikan sambutan paling akhir, barulah kemudian turut berdoa. Acara kedua, tahap kedua adalah pemilihan pimpinan sidang oleh ketua pengurus, sekaligus juga sekretaris sidang,
Dilanjutkan dengan penyerahan, penyerahan pelaksanaan acara inti dari ketua kepada pimpinan sidang. Barulah kemudian pimpinan sidang itu akan memimpin rapat tentunya eh, pembukaan lebih dulu. Kemudian pengasahan quorum, tata rapat, pengesahan tata rapat, kemudian pergantian pengurus pengas dan pengesahan-pengesahannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dalam berita ini sampai sekarang adalah ditandatangani oleh ketua dan pimpinan sidang dan terakhir daftar hadir Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu kami juga memberikan contoh nih, contoh terkait tatip rapat anggota Bapak Ibu. Di sini tertuang nama, waktu dan tempat pelaksanaan, kemudian terus dasar hukum. Tentunya di sini dasar hukum adalah undang-undang mungkin anggaran dasar koperasi dan ini adalah masuk tujuan RAT. Kemudian pesertanya Bapak Ibu, kemudian setelah itu adalah hak dan kewajiban anggota, kemudian hak dan kewajiban rapat anggota, pimpin rapat, kemudian sahnya rapat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami sampaikan secara umum. Tapi terkait masalah klausulnya itu mau ditambahkan, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Silakan ditambahkan. Misalkan di ini misalkan untuk kehadiran rapat anggota di sini bahwa hak suara anggota adalah satu orang satu suara. Kemudian hak suara tidak dapat diwakilkan. Dan apalagi di sini misalkan eh, kehadiran dapat dilakukan melalui Google Form, silakanlah seperti tambahkan seperti itu. Jadi kehadiran tidak harus berupa daftar langsung. Bisa juga merupakan hadir melalui Google Form yang disediakan. Kemudian Bapak Ibu terkait juga bisa ditambahkan terkait dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di sini apa mau dibagi menjadi 3 termin, 2 termin, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Misalnya dibagi 3 termin, masing-masing 3 termin 3 penanya. Nah, otomatis di sini ada 9 penanya. Mau ditambah pasal misalkan, pertanyaan sama tidak boleh disampaikan lagi. Mau disilakan seperti itu. Dan jikalau kemudian di sini sudah dibagi menjadi 3 termin Bapak Ibu, kemudian dibuat 3 penanya, masih ada yang tanya, berarti dibuka menjadi termin kedua. Termin kedua, penuh 3 penanya, silakan dibuat termin ketiga. Kemudian kalau termin ketiga penuh, Bapak Ibu selaku pimpin rapat, jangan membuka termin lagi. Karena apa? Karena Bapak Ibu membuka termin berikutnya, berarti Bapak Ibu menyalahi tata tertib yang sudah disahkan oleh rapat anggota, seperti itu. Maka kami berharap Bapak Ibu untuk mensiasati biar ada pertanyaan di luar secara langsung, maka dalam tatip rapat juga sampaikan bahwa rapat anggota bisa menyampaikan saran masukan secara tertulis. Nah, seperti itu. Tertulis, nanti akan diseleksi, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sama akan dikelompok-kelompokkan oleh pengurus seperti itu. Dan kami berharap Bapak Ibu dalam rapat anggota tahunan ini Bapak Ibu yang paling penting itu adalah dalam penyampaian buku LPJ-nya itu, draftnya itu kepada rapat anggota itu diberikan 7 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota. Jadi buku LPJ-nya itu laporan tanggung pengurus pengawas itu diberikan kepada rapat anggota 7 hari Pak sebelum acara rapat anggota itu. Tujuannya apa? Agar anggota bisa mempelajari, bisa mengevaluasi terkait apa-apa yang sudah disampaikan, sekaligus bertanya. Nah, maka di sini sesi pertanyaan bisa sampai secara langsung atau secara tertulis. Ketentuan itu dituangkan dalam tatip rapat yang telah dibuat Bapak Ibu. Nah, di sini kami berharap sebelum dilaksanakan itu tatip rapat harus sudah disahkan lebih dahulu, Bapak. Seperti itu. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu untuk yang lembar keputusan dan pengesahan Bapak Ibu, tolong di sini Bapak Ibu, di sini juga telah daftar hadir, sudah saya sampaikan contohnya. Dan untuk berita acara ini Bapak Ibu, tolong diputuskan klausul rapat memutuskan dan mengesahkan Pak. Karena memutuskan tapi kalau nggak sah juga kurang pas di mata hukum. Maka di sini berita acara memutuskan dan mengesahkan terkait pelaksanaan rapat anggota tahun tadi itu Bapak Ibu. Bapak yang saya hormati itu mungkin yang kami sampaikan nanti kita sesi diskusi saja Bapak Ibu. Bagi yang bertanya nanti silakan. Kami tidak akan memberikan termin
Bebas saja Bapak Ibu sampai tidak ada pertanyaan. Nanti kemudian acara kita sudahi gitu aja. Saya kira Bapak Ibu ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada yang bertanya ya? Apa memang sudah ngerti semua? Kalau tidak ada pertanyaan, cek kolom chat. Nih, nih. Ada pertanyaan nih. Untuk koperasi yang masih kecil dan baru berdiri, minimal RAT dihadiri siapa? Nah, baik koperasi kecil maupun besar Bapak Ibu, koperasi itu dalam masa anggota tahunan pasti dihadiri oleh unsur-unsur yang ada dalam koperasi itu, di mana unsurnya adalah pengurus, pengawas, dan anggotanya. Kalau syariah berarti adalah ada DPS-nya seperti itu, Pak. Jadi di sini wajib hukumnya bagi koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan, Pak. Atau di dalam aturan undang-undang itu adalah rapat anggota minimal dilaksanakan setahun sekali. Wujudnya adalah rapat anggota tahunan. Koperasi dikatakan sukses kalau sudah melaksanakan rapat anggota tahunan yang dituangkan dalam berita acara, di mana dalam berita acara itu memutuskan dan mengesahkan terkait quorum, tatip rapat, LPC pengurus, pengawas, dan SHU-nya dibagi atau tidak, serta hal-hal lain dibahas di situ. Kalau koperasi itu tidak melaksanakan rapat tahunan, berarti koperasi tidak sukses. Makanya tolok ukurnya koperasi dengan sukses itu adalah koperasi itu sudah melaksanakan rapat anggota tahunan apapun kondisinya, baik itu mengalami kerugian atau koperasi tidak berjalan atau koperasi keuntungan, itu harus dilaporkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Pak, ini koperasi kami tidak berjalan, Pak. Usaha nggak jalan. Apakah wajib RAT? Wajib. Nah, di sini sampaikan, pengurus akan menyampaikan kepada rapat anggota bahwa tahun ini koperasi kita tidak berjalan. Alasan nggak berjalan kenapa? Pengurus akan menyampaikan alasan-alasannya. Dan kemudian anggota akan menanggapi apakah memang usahanya itu memang benar-benar tidak jalan atau mungkin anggotanya yang nggak jalan atau bagaimana. Nanti akan dibahas dalam forum rapat itu Bapak Ibu. Jadi intinya gini Bapak Ibu, apapun kondisinya, koperasi itu harus rapat anggota tahunan. Kalau kemudian dalam 2 tahun itu tidak melaksanakan rapat tahunan, maka kami akan membubarkan koperasi itu sendiri. Tentunya untuk pembubaran itu harus melalui mekanisme. Dan langkah awal kami adalah koperasi itu akan dinonaktifkan melalui data ODS. Jadi nama koperasi Bapak Ibu akan terhapus dari ODS. Pak, bagaimana Pak? Biar di ODS itu nampak lagi. Ya Bapak Ibu harus melaksanakan rapat anggota tahunan. Seperti itu Pak. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah dalam RAT itu harus mengundang dinas terkait seperti itu? Itu semua tergantung daripada Bapak Ibu sendiri. Kalau memang pengurusnya itu dirasakan perlu mengundang dinas terkait, ya silakan. Tetapi kalau memang tidak mengundang, ya tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk mengundang dinas. Tetapi Bapak Ibu wajib melaporkan hasil pelaksana RAT kepada dinas. Tadi sampaikan di depan, bagaimana Pak bentuknya Pak? Bapak Ibu bisa melaporkan kepada kami dilampiri surat apa namanya pemberitahuan.
kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur laporan pelaksanaan rapat tahunan di mana dalam hal ini terlampir buku RAT, berita acara, dan daftar hadir. Seperti itu, Pak. Ini sebagai dasar kami untuk memantau koperasi itu sudah benar-benar era atau tidak. Kemudian ada pertanyaan, Pak, ini koperasi kami bagaimana, Pak? Kalau sekiranya laporan itu sudah disampaikan kepada dinas, ternyata kemudian ada salah apa namanya pengetikan. Tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa berkirim surat kembali untuk berkirim surat kembali kepada dinas koperasi untuk mencabut laporan yang terdahulu dan mengganti laporan yang terakhir, Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, pengurus akan bertanggung jawab penuh terkait laporan yang telah dibuat Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini dinas terkait macam-macam Pak di sini Pak. Bisa dinas terkait pembinaan koperasi, dinas terkait mungkin dinas pertanian, perkebunan, perikanan. Itu semua tergantung daripada eh, Bapak Ibu semuanya. Kalau di sini Bapak Ibu usahanya usaha perikanan Bapak Ibu, bisa saja di sini terkait pembinaan teknisnya bisa mengundang dinas perikanan. Tetapi di sini Bapak Ibu Oh, itu untuk acara saya dapat intinya, dari anu itu. acara intinya itu dinas perikanan saran kami tidak diperkenankan untuk ikut acara intinya, misalnya seperti itu. Dinas perikanan hanya memberikan sambutan arahan-arahan terkait eh, perikanan di acara sambutan seremonial. Begitu acara inti, maka diperkenankan Dinas Pertanian itu untuk meninggalkan lokasi acara inti itu. Karena ini adalah pembahasan internal Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Ada pertanyaan, Pak, apa Dinas Koperasi boleh hadir Pak acara inti? Ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau memang kemudian itu dirasakan hadir, kami pun akan hadir. Dan kami pun Dinas Koperasi akan hadir pada acara inti itu, kami hanya sifatnya mendampingi. Kami tidak akan intervensi kepada acara inti itu. Kami akan menjawab apabila ada pertanyaan. Kalau dalam acara itu tidak ada pertanyaan, ya kami akan diam saja Bapak Ibu. Kami sifatnya hanya mendampingi saja. Tapi kalau waktu sesi tanya jawab ada yang bertanya terkait dengan regulasi, kemudian aturan dan sebagainya, kami pun akan menjawab sebagaimana pertanyaan itu Bapak Ibu. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, apakah Dinas Koperasi bisa Pak mimpin rapat anggota? Tidak bisa Pak. Itu adalah tergantung daripada pimpin rapat yang dipandu oleh anggota itu sendiri Bapak Ibu. Kami sifatnya hanya mendampingi Bapak Ibu, mendampingi. Toh itu pun kalau hanya memandu pilihan proses pengawas, itu harus tertuang dalam tata rapat. Dan tata rapat itu harus mendapatkan persetujuan daripada rapat anggota, Pak, seperti itu. Kalau dalam hal pilihan kursi pengawas itu tetap dipandu oleh pimpinan rapat, ya silahkan, Pak, seperti itu. Jadi itu yang paling penting, Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. RHT dilaksanakan kapan? Apa setiap akhir tahun atau bebas seperti itu? Nah, jawaban kami adalah rapat anggota tahunan itu harus dilaksanakan setiap tahun yang pertama itu. Dan dilaksanakan setelah tahun buku. Di sini tahun bukunya adalah tanggal 31 Desember tahun buku Bapak Ibu semuanya. Barulah pelaksanaannya dilaksanakan setelah awal tahun atau setelah tutup tahun buku. Jadi kegiatan pelaksanaan usaha itu ditutup per 30 Desember, dibuat RAT-nya, draft RAT-nya, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban yang bisa dilaksanakan di awal tahun. Maksimal untuk koperasi primer adalah 3 bulan setelah tutup tahun buku, Pak. Jadi bisa dilaksanakan sampai bulan Maret. Meskipun di aturannya itu sampai bulan Juni. Itu dikhususkan untuk koperasi sekunder, Pak. Seperti itu. Jadi kami berharap Bapak semuanya bisa melaksanakan rapat tahunan itu adalah 3 bulan setelah tutup tahun buku. Berarti penyampaian RAT-nya di dalam rapat anggota itu sampai bulan Maret, Pak, seperti itu. Kemudian, apakah setiap akhir tahun, Pak? Setiap tahun. Kapan yang baik untuk melaksanakan RAT? Ya, sebaik mungkin, Pak. Lebih cepat, lebih baik.
Kalau Bapak Ibu sudah ditutup laporan pertanggungjawabannya, segera dilaksanakan Pak, seperti itu. Lebih cepat lebih baik, seperti itu. Dan apalagi di sini pembahasannya itu biasanya di apa namanya disampaikan juga dengan program kerja. Harapan kami kalau kemudian itu ada rapat anggota khusus terkait membahas program kerja, kami berharap rapat anggota tahunan itu di awal tahun Pak, bulan Januari. Sekaligus juga membahas program kerjanya. Yang terjadi kesalahan ini biasanya itu Pak, pelaksanaan RAT digabung dengan rencana kerja, tapi pelaksanaan di bulan April. Nah, di sini otomatis kan satu bulan Januari sampai Maret, berarti kan di sini kan tidak ada dasar rencana kerjanya seperti itu. Makanya kami berharap kalau memang kemudian itu rapat anggota umumnya juga membahas program kerja, kami sarankan untuk dilaksanakan di awal tahun. Itu. Tapi kalau memang dipisah, berarti penyampaian program kerjanya itu dilaksanakan di akhir tahun untuk membahas program kerja tahun berikutnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Misalkan melakukan RAT bulan Juni, Juli, apakah sudah terlambat? Sebagaimana aturan Bapak Ibu bahwa RAT itu maksimal itu dilaksanakan adalah bulan Juni, Pak, aturan. Tapi itu bulan Juni diwajibkan itu untuk presender, Pak, seperti itu. Tapi kalau memang kemudian di sini dilaksanakan bulan Juli atau Juli terlambat, ya segera sampaikan dalam rapat anggota tahunan itu kenapa terlambat. Yang menyebabkan terlambat apanya? Apakah memang kemudian di sini ada faktor unsur manusia karena anggotanya mungkin belum sepakat untuk menentukan tanggal bulannya dan sebagainya. Saya berharap kalau memang terlambat, Pak, tolong kemudian jangan diulangi lagi di tahun berikutnya, Pak, seperti itu. Misalkan sekarang udah bulan Juni nih Pak, bulan Juni akhir. Pak, kami bisa nggak melakukan RAT? Silakan Pak RAT. Tapi kemudian tentunya dibahas juga terkait penyebab keterlambatan itu Pak, seperti itu. Jangan sampai terulang di tahun berikutnya. Kenapa? Karena di sini batas waktu untuk alasan rapat anggota tahunan itu adalah sampai bulan Juni. Tapi kami berharap untuk koperasi primer maksimal adalah dilaksanakan bulan Maret. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah ada ketentuan persentase dalam pembagian misalnya dana sosial, pendidikan, laba ditahan dan sebagainya? Bapak Ibu saya hormati, untuk dana-dana SHU ini itu tertuang di dalam anggaran dasar atau ART. Dan biasanya Bapak Ibu yang pasti harus ada dana SHU itu adalah dana pendidikan dan dana cadangan. Biasanya di situ ada Pak, dalam anggaran dasar. Dan dana SHU adalah satu dana cadangan, dana pendidikan, dan dana-dana lain. Adapun ketentuan prosentasenya itu kami sarankan Bapak Ibu tertuang di dalam ART-nya Bapak Ibu semuanya. Terkait nominal besaran presentasi itu Bapak Ibu, pemerintah tidak mengatur Bapak Ibu. Jadi yang beredar selama ini Bapak Ibu itu kan template dana pengurus 10%, pendidikan 5%, usul 5%. Itu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merubah seperti itu. Tentunya di sini dibahas melalui forum rapat anggota lebih dulu. Rapat anggota membahas dana SHU misalkan. Apakah boleh Pak? Misalkan dana pengurusnya misalkan menjadi 7 misalkan. Kemudian pengawasan 3. Silahkan diatur di situ. Selama itu menunjang kegiatan operasional daripada koperasi itu sendiri. Jadi terkait dana-dana yang lain Bapak Ibu, selain dana pendidikan dan dana cadangan, Bapak Ibu bisa menuangkan dalam rapat anggota itu. Misalkan dana gedung, dana apa, silakanlah diaturlah seperti itu. Yang jelas, dana-dana lain dan persentase itu segera dibahas dalam forum rapat anggota dan dituangkan dalam berita acara. Untuk selanjutnya nanti akan dituangkan dalam ART atau proses Bapak Ibu terkait dana-dana SHW itu Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan di sini bahwa eh,
template dari dana-dana itu dan prosentasenya itu tidak harus seperti itu, Pak. Tapi yang jelas kami sampaikan, kami bertegas bahwa yang penting harus ada dana pendidikan dan cadangan. Itu adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Bapak Ibu, Peraturan Permenkop Nomor 9 Tahun 2015 tentang pembinaan dan penjalangan perkoperasian kalau tidak salah seperti itu. Itu ada seperti itu. Yang wajib dana pendidikan dan cadangan harus ada seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait besar dana sosial pendidikan sebagainya itu tertuang dalam ART tentunya dibahas di forum rapat anggota lebih dulu Bapak Ibu seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Eh, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kalau melalui media Zoom ini kan kurang jelas ya. Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau datang ke Dinas Koperasi, nanti kan kami beri penjelasan terkait panjang lebar. Saran kami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minta penjelasan pembinaan langsung ke kantor kami sarankan Bapak Ibu untuk membawa anggaran dasarnya dan aturan rumah tangga. Nanti kami mengarahkan apa-apa yang Bapak butuhkan sebagaimana aturan yang ada Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu yang kami sampaikan. Ada lagi pertanyaan, disilakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa. Tidak ada. Sekali lagi ada yang bertanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin akan saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih Bapak. Penjelasannya sangat membuka pemikiran kami karena kami dari Pondok Pesantren, Pokontren di Miftahul Jannah. Kalau nama komutrennya At-Thohir. Begini Bapak, sangat menarik apa yang sampaikan Bapak itu dengan laporan yang dengan elektrik maksudnya tanpa harus pakai ini, saya kira itu akan lebih efektif dan efisien. Apakah laporan itu yang disampaikan kepada dinas koperasi khususnya bisa juga melalui email atau apa begitulah Pak. Jadi kami kirim kepada koperasi tanpa harus melalui dengan berkas-berkasnya. Jadi tanpa pakai pakai elektrik begitu. Apakah bisa seperti itu Bapak? Jadi kami punya dengan era teknologi atau digital ini bisa kami kirim secara digital begitu Bapak. Nggih, matur suwun Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Katu. Terima kasih Pak. Jadi kami sampaikan Bapak bahwa yang penting itu penyampaian teknisnya bisa melalui elektronik Pak. Jadi mohon Pak, dalam penyampaian hasil RAT itu tentunya pasti yang pertama harus ada surat pengantar Pak. Surat pengantar, Ya. kemudian yang kedua terlampir bukunya, daftar hadir dan beritanya. Semua di-scan Pak. Oh Semua siap. di-scan, kemudian bisa dikirimkan kepada kami Pak seperti itu. Kata Kalau di sini nggih. disampaikan kepada Mas Reni, monggo seperti itu. Silakan Pak seperti itu. Dan itu pun tidak harus apa namanya berkasnya Pak. Yang penting di sini kan sudah saatnya kita harus paperless Pak seperti itu. Dan Hmm, nanti kemudian kami akan menyampaikan itu kepada pimpinan dan bila perlu kami juga akan menyimpan itu di Google Drive kami Pak seperti itu. Jadi siap. mau silakan Pak. Itu hanya teknis saja Bapak seperti itu. Teknis Pak nggih. Nggih, matur suwun Bapak. Yes Pak, yes. Ada lagi pertanyaan Bapak silakan. Bapak Ibu sekali lagi kalau ada pertanyaan mau disilakan. Kalau memang ada pertanyaan di luar acara ini mau kami silakan Bapak Ibu, mau ditulis kontak HP saya Bapak Ibu 0822 8145 0762 itu ada di materi saya Bapak, ada itu di paling depan ada itu, paling atas. Monggo silakan konsul kami, monggo kami silakan 0822 8145 0762. Kami berharap Bapak Ibu tolong Bapak Ibu nanti di akhir tahun segera melaksanakan rapat tahun tahunan itu sebagai bukti Pak, bukti kinerja koperasi itu sendiri.
Kalau kemudian Bapak Ibu tidak melaksanakan rapat tahunan dan tidak melaporkan, berarti itu koperasi tidak sukses gitu aja, Pak. Silakan laksana RAT itu bisa ngundang kami melalui Zoom, monggo silahkan, atau mungkin datang langsung, monggo silahkan. Intinya kami diundang tidak harus tatap muka, Pak. Kami bisa hadir dalam rapat anggota itu juga melalui link Zoom yang Bapak Ibu sediakan. Kami akan memberikan materi-materi atau arahan sebagaimana acara itu, Pak, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan mengundang dinas atau tidak, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Yang jelas kalau toh kami diundang, kami bisa hadir melalui link Zoom yang Bapak Ibu sediakan. Yang penting Bapak Ibu, setelah RAT, hasilnya segera laporan pada dinas Bapak Ibu, lapor dinas. Bisa di Green Post atau tadi melalui apa namanya paperless tadi itu link Zoom, link kami, email mau silakan lah teknis Pak seperti itu. Saya kira Bapak Ibu itu yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri sekali lagi mohon maaf apabila ada materi kami, ucapan kami yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.